Lagi-lagi Anies ditolak Cawapres? Gak usah bingung nis, Yusuf Dumdum sarankan Novel Bamukmin atau Bibip Reje siap jadi Cawapresmu. 130 juta pendukung halu jamin kemenangan. Ini serius nih? Mau Serius. Cawapres? Serius. Amin. Apa nih motivasinya? Jadi ini instruksi loh dari imam besar kita, Habib Rizik. Allahu Akbar. Semuanya untuk kita siap 2024 jihad konstitusional. Allahu Akbar. Kita akan meraih daripada jabatan kursi mulai dari RT sampai presiden harus kita raih. Jangan sampai pejabat-pejabat atau penguasa ini dikuasai oleh PKI, oleh orang-orang aliran sesat, penista agama, kelompok-kelompok, karena itu akan menghancurkan negara Indonesia. Apabila dalam Pilpres nanti disandingkan dengan Anies Baswedan. Menurut penilaian sebagian pengamat, Novel lebih cocok menjadi presiden, sedangkan Anies sebagai cawapres. Ini dikarenakan kecerdasan Novel dan kemampuannya jauh di atas Anies. Kisanak yang budiman, dalam hitungannya, Novel Bamukmin merasa didukung oleh 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari suku bangsa, itulah Indonesia. Nggak pernah dipenjara AHY gitu ya, meskipun juga sama-sama halu. Tapi alasan dari Novel Bamukmin maju sebagai cawapres ini juga unik gitu. Kayaknya tuh kayak orang iseng yang alasannya gitu. Dia ingin maju sebagai wapres karena dia melihat ada banyak penista agama di Indonesia itu belum diproses hukum, belum dipenjara katanya. Sementara di sisi lain ada ulama-ulama yang dikriminalisasi dan dipenjara, termasuk salah satunya adalah Rizik. Padahal Rizik ini adalah penjaga Pancasila. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyarankan Nasdem untuk menjadikan Habib Rizik Syihab atau Wasekjen PA212 Novel Bamukmin sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Pasalnya menurut Yusuf, suara Anies Baswedan pasti akan melambung tinggi jika salah satu di antara HRS atau Novel Bamukmin menjadi cawapres, sehingga Nasdem akan mendapat kemenangan di pemilu 2024. Hal ini disampaikannya menanggapi Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Khoiri yang sedang mencari cawapres untuk mendongkrak nama Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena menurut Effendi, suara Anies lemah di kedua wilayah tersebut, sehingga dibutuhkan sosok yang bisa menutupinya. Kemudian Effendi mengatakan Nasdem telah mengusulkan 2 nama untuk permasalahan itu. Putri Presiden keempat Gus Dur Yeni Wahid atau Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Namun keputusan akhir tetap dipegang oleh mantan Gubernur Jakarta itu karena Villa Nasdem hanya bersifat usulan semata. Kalau saya sih setuju banget sama pernyataan Yusuf Dumdum bahwa Anies cocoknya memang sama Novel Bamukmin. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada 2021 silam, kadrun pendukung Anies memang menyatakan siap untuk maju sebagai cawapres Anies. Novel mengaku terpanggil jiwanya untuk melakukan jihad konstitusi. Menurut pengakuan Novel, dirinya mau nyawapres tidak mulai dari nol, tapi sudah mendapatkan dukungan dari PA212, FPI, AKTA, dan para jemaah yang mendengarkan ceramahnya. Tak tanggung-tanggung dalam rangka meyakinkan partai agar mau mengusungnya bersama Anies, Novel juga pernah mengklaim didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia. Jika DPT 2024 diperkirakan berjumlah 204 juta jiwa, maka sudah bisa dipastikan Anies Novel akan mendapatkan suara sebesar 63,7%. Sudah lebih cukup untuk melanggengkan ke istana presiden dan wakil presiden. Seperti inilah yang harus dilihat Anies dan Nasdem, jangan hanya dipandang sebelah mata si Novel ini. Prabowo dan Ganjar harus siap-siap gigi jari dihantam kedahsyatan Novel Bamukmin. Dan ternyata klaim 130 juta itu bukan sekedar klaim loh, karena sudah terbukti ada beberapa warganet yang menginginkan Novel sebagai cawapres Anies. Itu belum kampanye loh, tapi efeknya sudah dahsyat. Begitu luar biasa. Kalau Novel sudah dapat pinjaman duit, pinjol, sehingga memungkinkan dia untuk roadshow keliling Indonesia, bisa lebih dahsyat lagi efeknya. Tidak hanya 130 juta, tapi 150 juta rakyat Indonesia bakal memilihnya. Artinya apa? Sudah saatnya AHY mikir ulang demi kebaikan bersama. Ajak Novel bergabung ke Partai Demokrat dan ikhlaskan dia untuk bertarung bersama Mas Anies untuk mewujudkan perubahan Indonesia dan memilih Novel Bamukmin sebagai pendampingnya di 2024 nanti. Selain Novel, Anies tentu juga harus mempertimbangkan HRS. Dia adalah atasan Novel dan juga orang yang berjuang mati-matian memenangkan Anies di Pilkada Jakarta 2017.
Jika HRS jadi cawapres Anies, dukungan tentu menjadi jauh lebih banyak dan variatif. Salah satunya dukungan dari Tante Firza Hussein. Meski kalau jadi cawapres Anies, ada celahnya, yaitu pernah kabur ke Arab bertahun-tahun karena terbongkar skandal cat mesumnya. Tapi itu akan menutupi kekurangan Anies kok. Tapi saya lebih yakin loh dengan Novel, jika Novel menjadi cawapres Anies, maka ketiga parpol pendukung Anies tersebut tidak akan saling iri lagi. Karena Novel mempunyai 130 juta pengikut yang akan memenangkan dirinya nanti. Bagaimana menurut Anda? Yeni Wahid ancang-ancang siap jadi cawapres Anies, Demokrat auto berang. Putri Gus Dur itu disebut tak pantas, Surya Paloh justru sumringah, Nasdem cocok, Demokrat ngotot. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik, karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat. Sama. Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus karena Pak Anies jadi rektor, saya jadi salah satu dosen ya. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika, Mas Anies nawari saya jadi dosen di Paramadina. Tapi melihat hubungan atau komunikasi Mas Anies dengan Mbak Yeni ini dari Demokrat kelihatan seperti apa? Apakah cocok atau seperti apa? Ada kedekatan kah? Saya melihat biasa-biasa saja, ya. Baik-baik aja ya. Baik biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang spesial gitu. Masuk ya. usulan nggak di antara ketiga partai Mbak Yeni ini selama ini? Karena kan digadang-gadang. Menurut informasi tidak dalam pertimbangan ya kami. Makanya bisa dipahami kalau Bang Paloh punya keinginannya sendiri soal cawapres dari Anies Baswedan. Dia ingin sosok cawapres yang bisa ikut memenangkan Anies di Pilpres 2024. Atau paling tidak, membuat Anies lebih kompetitif. Inilah yang tampaknya mendasari pemikiran Surya Paloh buat mengajak tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan mengatakan nama Yeni Wahid tidak masuk dalam pertimbangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP dalam pembahasan penentuan sosok cawapres Anies Baswedan. Namun demikian, ia tidak membeberkan lebih lanjut nama-nama lain yang sudah dipertimbangkan oleh KPP. Syarif selanjutnya menegaskan posisi cawapres Anies bagi Demokrat sudah jelas. Mereka memberikan wewenang kepada Anies untuk menentukan pilihannya asal tetap mengacu pada piagam KPP. Syarif juga memastikan Demokrat tidak khawatir apabila nama Yeni bakal menyingkirkan Agus Harimurti Yudhoyono yang menurutnya saat ini menjadi pilihan unggul untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. AHY menurutnya memiliki modal suara partai yang cukup besar, serta putra sulung SBY itu menurutnya memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi di masyarakat Indonesia. Sementara itu, Yeni Wahid baru-baru ini menyatakan siap apabila dirinya diminta untuk jadi cawapres di Pilpres 2024. Sebagai orang yang sudah lama aktif di dunia politik, Yeni berujar bahwa dirinya harus siap jika diminta untuk menduduki jabatan publik. Menurut Yeni, seorang politikus mestinya punya keinginan untuk menduduki jabatan publik agar bisa membuat kebijakan demi membuat perubahan positif di masyarakat. Yeni juga mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Anies karena selepas Putri Gus Dur itu menyelesaikan studinya di luar negeri, Anies yang kala itu menjabat sebagai rektor menawarkan Yeni untuk mengajar di Universitas Paramadina. Melihat Yeni Wahid berbicara seperti itu, pantas Demokrat naik pitam. Padahal sebelumnya, Yeni sudah mengisyaratkan kalau nilai yang dia pegang berbeda dengan Anies. Ia menganggap toleransi penting di negeri ini, sedangkan Anies malah merangkul kelompok intoleran untuk menjadi pendukungnya. Ini tentu akan mengancam posisi AHY sebagai cawapres Anies. AHY jangankan mau jadi cawapres, nyalon gubernur DKI 2017 saja dia kalah. Kalahnya pun bukan kalah terhormat, tapi kalah memalukan. Perolehan suaranya paling rendah dibandingkan dua kandidat lainnya kala itu. Selain itu, elektabilitasnya juga stagnan sejak pemilu 2019.
Namun untuk kemaslahatan bersama, PKS, Nasdem, dan Demokrat demi koalisi perubahan tidak goyah dan demi terciptanya rasa keadilan, maka mau tidak mau cawapres Anies harus orang luar ya, bukan dari kader PKS, Nasdem, atau juga bukan dari kader Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali secara khusus menyebut 2 kriteria utama pendamping Anies. Pertama, bisa membantu Anies menguatkan suara di Jawa. Kedua, bisa mengelola internal koalisi supaya tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Jadi cawapres Anies ini dinilai lebih baik dari luar koalisi saja. Nama Yeni Wahid cukup cocok dengan 2 kriteria tadi. Yeni Wahid merupakan putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang merupakan sesepuh NU. Yeni bisa dianggap mewakili kaum perempuan dan bagian dari Nahdliyin, serta bisa jadi wakil dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelebihan Yeni bisa menutupi kekurangan Anies yang lemah di Jateng dan Jatim. Tapi tentu saja, Yeni belum mengatakan secara pasti apakah ia bersedia menjadi cawapres Anies, karena dia menjawab dengan ambigu untuk jadi cawapres ketiga pasang calon. Melihat hal ini, AHY dan Demokrat semakin linglung. Wajar jika Demokrat sampai menyebut jika elektabilitas Anies yang kecil bahkan cenderung menurun. Bahkan sampai menyebut Anies tak akan maju nyapres dengan elektabilitas sekecil itu. Dan yang paling parah, Demokrat sampai mengancam pindah koalisi jika tidak mengusung AHY. Hal ini tentu sangat menekan Anies, sehingga sangat mungkin Anies pada akhirnya memilih AHY jadi cawapres setelah drama yang begitu dramatis. We'll see bagaimana menurut Anda.